yang mau melakukan selamatan langsung tiketnya masuk ke dalam surga. Itu bagi orang yang beragama Hindu. Ini prosesnya dari kecil dewasa bisa kembali kepada Tuhannya, bahkan yang sudah tua bisa menjadi seorang dewa. Di depan sudah saya sampaikan Samaweda, Pratyasmai, Bebesate, Kwekwan Widuse Bahra, Arangkaya Maya, Cemi Pratisada Dua Ninara, Samaweda, Samhita, buku 1, bab 1, bagian 1, halaman 20, Perwajika, Prataka, Pramuridya, Resi Barawaja, Medan Tinti, Sudi Purumuti, Tairwantara, Mawada, Dewata Ani Chandra Gayatri. Ayat itu bertentangan dengan Al-Quran, ayah bunda. Karena di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-57 Allah telah berfirman, ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu ayyutaimun. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Dijelaskan lagi surat Al-An'am ayat yang ke-14. Qul aghairallahi atakhidu waliyan fatiri samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'imu qul ini umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Apakah Tuhannya orang Hindu minta makan toh ayah bunda? Coba kita lihat. Ini kitab Bhagavad Gita. Anda lihat Tuhannya orang yang beragama Hindu lagi minum. Ini Tuhan lagi apa? Makan bubur anget. Itu kelihatan banget. Nah ini yang penting, yang perlu Bapak Ibu lihat lagi yang di tengah ini. Ada tumpeng yang dibikin rebutan. Ini tumpengnya. Nanti kita lihat apa sih yang dimaksud dengan tumpeng itu. Di sini juga terlihat di depan Dewa Brahma. Di situ ada sajen-sajen, ada pisang ambonnya. Ternyata Dewa Brahma juga doyan pisang ambon. Ini sebagai dasarnya. Bagi orang yang beragama Hindu, kalau dia tidak melakukan selamatan, maka Dewa Asura akan marah besar. Dewa Asura akan mendatangkan bala, dia akan membunuh manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan Dewa Asura ini di dalam masyarakat Islam tidak disebut Dewa Asura ayah bunda, tapi diganti dengan sebutan Betara. Anak ontang-anting harus diruat karena takut Betara Kala. Sendang kapit pancuran harus diruat karena takut Betara Kala. Rabi ngalor ngulon gak wani mergane wedi karo Betara. Betara Kala ngono dewane agama Hindu. Lha apa sampeyan agama Islam kok wedi? Pertanyaan yang kelima, apakah Anda kenal dengan ini ayah bunda? Kenal ayah bunda? Kira-kira kalau ini bukan gambar, ini kenyataan, sehabis kajian ini nanti kita makan bersama, kira-kira enak enggak ayah bunda? Ayah bunda mengatakan enak, kalau saya mengatakan tidak enak ayah bunda. Kenapa? Konsep di dalam agama Hindu, di dalam kitab Manawdharma Sastra Weda Semerti disebutkan, bagi orang yang berkasta sudra, yang tidak bisa membaca kalimat syahadat Om Swastiastu, Om Awignamastu, Ekam Eva Adityam Brahman, sulit tidak syahadatnya itu? Sulit tidak ayah bunda? Maka di dalam Manawdharma Sastra Weda Semerti dikatakan cukup membuat tumpeng. Tumpeng itu bentuknya adalah segitiga. Segitiga yang dimaksud di sini adalah Trimurti, tiga manifestasi Ida Sang Yang Widiwasa, Dewa Brahma, Wisnu dan Dewa Siwa. Dan umat Hindu mengatakan barang siapa yang sudah membuat tumpeng berarti dia sudah beragama Hindu. Kira-kira ucapan saudara kita itu bisa terjadi enggak? Ada imbasnya enggak sama kita? Rasulullah telah bersabda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya.
Loh saya mau tasakuran Ustaz, saya mau syukuran, bagaimana kalau seperti ini tidak boleh, bikin tumpeng tidak boleh. Anda tidak usah tasabuh kepada orang yang beragama Hindu, tidak usah bikin tumpeng, tapi Anda ratakan saja. Bisa Anda taruh di piring, bisa Anda taruh di kotak makan. Ini apakah juga enak ya Bunda? Enak enggak ini? Sampai kok ngeragas tetap sawang-sawang? Coba ini langsung kita ambil, tapi di desa dari orang yang beragama Hindu, tolong dibandingkan yang ini dengan yang ini sama enggak ayah bunda? Jawab dengan jujur, yang ini dengan yang ini sama enggak ayah bunda? Kira-kira yang pakai kopiah ini beragama Islam atau Hindu? Masa wong Hindu gaya kopiah kayak ngono rek? Ini saudara kita ya bunda. Coba Anda baca. Ini terjadi juga di mana? Di Klaten ya bunda. Anda lihat ya. Budaya Jawa hanya tinggal sejarah bila orang Jawa keluar dari agama Hindu. Ya. Budaya Jawa hanya tinggal sejarah bila orang Jawa keluar dari agama Hindu. Tadi ketika saya bertanya kepada ayah bunda, saya tanya, katanya, kenapa Anda melakukan itu? Karena mengikuti nenek moyang. Betul seperti itu? Coba Anda baca surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alai aba'ana aw kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Ada juga Al-Maidah ayat yang ke-104, bisa Anda buka. Kalau Anda pernah membaca buku yang saya tulis, Mu'alaf Menggugat Selamatan, maka Anda bisa merasakan betapa mudahnya beramal soleh, bersedekah, baik orang yang kaya maupun orang yang miskin. Bahkan di dalam media Hindu ini dituliskan, Gubernur Bali keluhkan proposal ritual miliaran rupiah. Umat Hindu di Jembrana Bali menurun jumlahnya gara-gara sulit mencari janur, gara-gara tidak mampu melakukan selamatan, dia pindah agama, masuk agama Islam. Wong Hindu utake digawe. Gara-gara dia tidak mampu beli janur, tidak mampu melakukan selamatan, dia pilih masuk agama Islam. Karena Islam tidak pernah ditekan. Anda hari ini tidak bisa sedekah, harus bisa. Anda harus hutang kepada tetangga. Itu bukan ajaran Islam ya bunda. Islam tidak ada paksaan seperti itu. Kalau Anda mampu, keluarkanlah sedekah Anda. Kalau tidak ada, Anda belum mampu atau Anda tidak punya, Anda justru wajib menerima sedekah. Lu penak lo. Aku wong Hindu iso ngomong kok sampean gak iso piye sih? Keyakinan di dalam masyarakat. Loh, keluarga saya kalau tidak diselamati, keluarga saya kalau tidak dikirim doa, rohnya orang tua kita kan bisa gentayangan. Anda percaya kalau orang tua kita tidak diselamati, tidak dikirim doa 1 hari sampai 1000 hari, rohnya bisa gentayangan ayah bunda? Percaya? Kalau Anda tidak percaya, waktu meninggalnya orang tua Anda di belakang rumah itu ada suara mak gelodak, itu suara apa ya bunda? Wah, alhamdulillah. Waalaikumsalam, ayah pun ganggu anak putu nih. Sing lewat teko sih. Kalau Anda membutuhkan dalil bahwa roh yang tidak diselamati dan dikirim doa 1 hari sampai 1000 hari itu rohnya gentayangan, Anda buka kitab Siwa Sasana halaman 46-47 cetakan tahun 1979. Ini ada dasarnya.
Di dalam Al-Quran juga surat Az-Zumar ayat yang ke-42 Allah telah menjelaskan Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang sebelum matinya di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkannya. Maksudnya orang yang mati itu rohnya ditahan oleh Allah sehingga tidak dapat kembali ke tubuhnya. Dan orang yang tidak mati hanya tidur saja, rohnya dilepaskan lagi. Berarti suatu kebohongan yang besar bahwa di kalangan masyarakat kita kalau ada orang membaca surokalan, dengan tahu enggak surokalan? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Biasanya jamaahnya disuruh berdiri menghormati kehadirannya ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda percaya kalau ruhnya Rasulullah habis dibacakan itu akan hadir? Anda buka surat Az-Zumar tadi, ya. Anda buka surat Az-Zumar ayat 42 sebagai barang bukti lagi bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj di langit pertama ketemu dengan ruhnya Nabi Adam, di langit kedua ketemu ruhnya Nabi Isa, sampai ketemu ruhnya Nabiullah Ibrahim. Kok bisa ketemu? Karena ruhnya itu ditahan oleh Allah Subhanahu